Sungguh senangnya hari ini kita bisa kembali hadir dalam hadirat Tuhan. Di bulan ini, saudara, adalah bulan kemerdekaan bagi negara kita, saudara. Tanggal 17 nanti kita akan merdeka. Kita akan memperingati kemerdekaan kita, saudara. Kita juga, saudara, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, saudara, kita juga harus merdeka dong ya dari kuasa jahat, dari segala belenggu dosa, saudara. Dan hanya ada satu pribadi, saudara, yang bisa membuat kita merdeka, karena kasihnya Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan Yesus itu yang terbaik, saudara. Amin. Mari kita masuk ke hadiratnya, saudara.
bersama-sama pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan membawa kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah memanggil kita pada pagi hari ini, biarlah kita datang dengan tidak tangan hampa, tetapi kita membawa kehidupan yang apa adanya menjadi korban harum di hadapannya. Dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati kita mengaku bahwa ibadah kita pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu besar kasih-Nya. Dan di dalam kebesaran dan kekekalan kasih-Nya itu tidak pernah sekali-kali pun Dia meninggalkan ciptaan tangannya. Oleh sebab itu turunlah kepada setiap sidang jemaat kasih karunia dan anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami rindu bukan hanya menyanyikan saja, untuk kami membawa hidup kami. Membawa hidup kami untuk serupa seperti Engkau Tuhan. Bentuklah kami, pakailah kami, agar kami pun sungguh-sungguh menjadi persembahan yang layak, menjadi wadah yang layak untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memilih setiap kami. Terlebih Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Berkati jemaat-jemaat kami yang belum sampai ke tempat ini. Antarkan mereka, ingatkan mereka untuk datang beribadah memuji Tuhan, seperti kami hadir pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang kudus, hati yang suci, hati yang sungguh-sungguh, seperti firman-Mu berkata, orang yang hidupnya suci, hidupnya kudus, akan selalu bersukacita. Tuhan, kami berdoa biar kiranya puji-pujian dan penyembahan kami berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga memohon doa untuk Bapak Pendeta Muda Stefan Adrian untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin dia, berikan hikmat di dalam menyampaikan akan firman-Mu Tuhan, agar setiap kami pun dicerahkan, agar setiap kami pun semakin diteguhkan dan dikuatkan di dalam kehidupan kami. Kami jadi layak untuk menjadi wadah, untuk menjadi tempat yang kudus di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap kami, nikmati pujian penyembahan kami. Kami rindu juga orang-orang di sekeliling kami, di sekeliling gedung Tulip Guest House ini merasakan hal yang sama. Mereka merasakan hadirat Tuhan. Mereka mau memuji dan menyembah Tuhan. Nikmati pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari kita sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. Hidupku aman di tangan-Mu, Kau yang beri kesenangan terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita berikan bagi Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang terbaik. Hatiku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja
tubuhku dilumpuhkan, walau jiwaku terkoyakkan, hujanku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang Masih semangat puji Tuhan saudara ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku menghindar, segala bebanmu pun digantikan, selalu ada di dalammu. Karena sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Setiap langkahku berikan kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah menuliskan dunia dan jalan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan
Saudara, Tuhan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu terkadang membuat kita bingung ya, berarti kita di saat senang ataupun saat kita sedang down, kecewa, sedih, kita harus tetap mengucap syukur. Terkadang itu yang bikin kita bingung, saudara. Kenapa kita kalau sedih harus mengucap syukur? Saudara, dulu saya juga pernah kecewa sama Tuhan. Saya waktu kecil, kalau boleh cerita sedikit, itu suka sekali dengan namanya sepak bola, saudara. Bapak saya dari kecil selalu membawa saya ke klub-klub, saudara, dan saya berlatih di sana. Sampai akhirnya saya bersekolah di Australia, dan di sana saya mendapat kesempatan untuk bermain di U21 Sydney FC, dan saya keterima dalam 1 bulan, saudara. Itu terkadang membuat saya seneng gitu, kayak wah, saya dihargai di sini. Tapi sebelum saya masuk tim ke skuad pertama, saudara, seminggu sebelumnya saya mendapat cedera ankle yang membuat saya berhenti bermain bola, saudara. Itu membuat saya kayak saya kecewa karena sudah tinggal dikit lagi saya bisa debut di tim inti padahal. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saudara, kalau memang saat itu saya bisa debut di tim inti, mungkin saat ini saya menjadi orang yang jauh dari Tuhan. Mungkin saya menjadi orang yang sombong atau sebagainya, saudara. Karena waktu saat itu saya tuh lebih memilih sepak bola daripada Tuhan. Bahkan dulu saya pernah gereja di Isa Al-Masih sama Pak Stephen. Dulu saya setiap minggu itu pasti ada latihan jam 9. Jadi saya pasti pergi duluan izin ke Ko Epen. Nah, melalui lagu ini saya merasa bersyukur gitu, kayak Tuhan tuh memberikan rancangan terbaiknya, meskipun terkadang membuat hati kita kecewa, tapi Dia tahu gitu, itu yang terbaik untuk kita. Amin. Karena Tuhan, Dia yang termanis. Termanis di dalam hidupku, Kau selalu setia dalam pergumulanku. Yesus, Kau berfirman, Kau turut bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Untuk selalu dapat mengucap syukur di dalam segala keadaanku. Ajarku untuk selalu percaya kepada janji-Mu telah nyata di hidupku. Berfirman, Kau turut bekerja hanya untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ajarku untuk selalu dapat mengucap syukur di dalam segala keadaanku. Percaya kepada janji-Mu telah nyata
dalam segala keadaanku. Cuma dipersilakan kembali. Ajarku untuk selalu percaya kepada janjimu, tanyalah di hidupku. Ajarku untuk selalu dapat mengucap syukur di dalam segala keadaanku. Ajarku untuk selalu percaya kepada janjimu, tanyalah di hidupku. Tanyalah di hidupku. Tanyalah di hidupku. Terima kasih, mari naikkan ucapan syukur. Oh, kami naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik, Kau sangat baik. Oh, Tuhan, Kau terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu baik. Kami menaikkan ucapan syukur kami sebab kami tahu bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi dan terpanggil di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab Tuhan, kami mau menanggalkan setiap beban, kami mau menanggalkan setiap kekecewaan, kekhawatiran di bawah kaki salib-Mu pada pagi hari ini, supaya dengan penuh kemerdekaan kami mau datang kepada Engkau, untuk supaya sungguh-sungguh pada pagi hari ini menjadi perjumpaan pribadi antara Engkau dan setiap kami yang hadir. Dan hamba-Mu percaya bahwa perjumpaan dengan Engkau adalah perjumpaan yang mengubahkan setiap kami. Supaya dari hari ke hari kami semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami bersama-sama merenungkan firman, hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan, Tuhan tolong supaya hanya di dalam kuat kuasa-Mu dimampukan untuk menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Dan hamba berdoa biar firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi firman Tuhan yang sederhana. Bahkan dengan kekuatan Tuhan kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang semangat dengar firman katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak yang yakin bahwa hari ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa? Boleh angkat tangan. Coba toel kanan kirinya, siap-siap ya. Karena kita perlu Bapak Ibu Saudara sekalian bersiap-siap. Karena kadang-kadang kita menjadi orang yang apa ya? Udahlah semuanya mengalir aja deh. Udah deh semuanya biarkan saja lah. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian kita lupa untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dan bisa kerjakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian di minggu yang kedua di bulan Agustus dengan tema besar Worshiping the Sovereign God. Bagaimana kita menyembah Allah yang berdaulat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya mengucap syukur Kevin tadi udah kasih kesaksian. Kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan Kevin. Tuhan berdaulat atas kehidupan setiap kita. Amin. Dan sebetulnya kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, percayalah itu terjadi dalam kedaulatannya yang selalu baik. Katakan baik. Baik. Selalu baik bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita dengan pemahaman tersebut tidak ada henti-hentinya kita mau menyembah Tuhan.
yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi pinggan yang bersih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pinggan yang bersih. Di dalam kitab Bilangan, pinggan itu selalu berkaitan dengan tempat atau wadah untuk membawa persembahan. Ya. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru ada definisi yang baru. Pinggan itu kemudian menjadi tempat atau wadah untuk menaruh roti. Ya, atau mungkin di dalam bagian-bagian lain juga di kitab Matius, pinggan beberapa kali pun digunakan untuk mendefinisikan untuk tempat menaruh air, begitu ya, atau cawan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi yang penting adalah bahwa pinggan ini berbicara tentang sebuah wadah. Ya, dan saya percaya bahwa saudara dan saya, kita semua adalah sebuah wadah. Ya, wadah di mana Tuhan mencurahkan berkatnya supaya kemudian berkat itu dikembalikan untuk banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya masuk di dalam pembahasan firman Tuhan, saya rindu untuk memulai dengan sebuah ungkapan atau statement. Dikatakan begini, apa yang di luar tidak selalu mencerminkan yang di dalam. Ya, namun apa yang di dalam sedikit banyak mempengaruhi yang di luar. Ya, saya ulang Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang di luar tidak selalu mencerminkan apa yang di dalam. Namun apa yang di dalam sedikit banyak mempengaruhi yang di luar. Izinkan saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian datang ke sebuah rumah makan, ya, lalu kemudian beberapa rumah makan di Indonesia kan masih baik ya. Kadang-kadang dikasih Tetris, apa Tetris? Teh gratis, ya. Suka dikasih Tetris ya, teh gratis. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari saya pernah pergi ke sebuah restoran yang apa ya, saya boleh katakan ini restoran cukup punya nama lah gitu ya. Lalu kemudian dikasih teh Bapak Ibu ya dengan gelas yang baik, yang bagus. Tapi ada sesuatu yang sangat mengganggu saya Bapak Ibu. Karena di atas teh saya itu ada mengambang sebuah apa yang saya nggak tahu, warnanya putih kekuningan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan minuman seperti itu, kira-kira diminum atau enggak? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, dan percayalah nggak ada dari kita yang kemudian akan mencari tahu itu apa, nasi kah, ya, atau jigong kah, gitu ya, atau apa, kita nggak tahu. Cuman intinya adalah sebaik apapun, kalau dalamnya ada sedikit saja yang kotor, maka itu akan mempengaruhi, betul? Ya, mau gelasnya pakai gelas kristal pun, kalau di dalam minumannya ada yang seperti itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan tidak menyentuhnya, ya. Dan apa yang ada di dalam itu pasti akan sedikit banyak mempengaruhi kita yang di luar. Ya, dengan kemudian kita enggak lah, saya minta yang baru aja deh. Kalau enggak saya minta minuman yang kemasan aja deh, udah pasti aman, begitu ya. Karena apa? Karena yang di luar tidak selalu mencerminkan yang di dalam. Namun apa yang di dalam, ya, ini juga berbicara tentang kehidupan kita, sedikit banyak pasti mempengaruhi apa yang di luar. Oleh sebab itu di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, Yesus berkata demikian, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau setiap kita sampai dulu dalam sebuah pemahaman bahwa luar itu baik nggak untuk dilihat bagus, baik. Ya, tampak luar itu baik, ya. Tetapi yang Tuhan pedulikan adalah sesuatu yang di dalam. Ya, di dalam itu jauh lebih penting daripada apa yang di luar. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa penyembahan kita, kalau kita masuk di dalam bulan penyembahan kita itu paling penting ada di dalam, bukan apa yang tampak di luar. Ya, tetapi saya percaya bahwa kalau yang di dalamnya itu baik, maka tampak keluarnya pun akan baik. Ya, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana setiap kita menjadi pinggan yang bersih, menjadi wadah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkata bahwa penyembahan yang benar selalu bersifat inside out. Penyembahan yang benar selalu harus dimulai dari dalam lalu keluar. Ya, oleh sebab itu saya percaya bahwa penyembah itu bukan hanya rekan-rekan tadi yang ada di depan sini, ya, tetapi setiap kita dipanggil untuk menjadi penyembah Tuhan. Masalahnya adalah coba kita pikirkan kembali, apakah kita sudah menjadi penyembah yang inside
Atau jangan-jangan kita cuma memikirkan apa yang di luar. Ya, menyembah Tuhan, begitu ya, di dalam ibadah, mengangkat tangan. Saya bukan bilang ini salah ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita perlu untuk memperhatikan apakah hal tersebut lahir dari sesuatu yang ada di dalam. Karena kalau enggak Bapak Ibu, saya mau bilang penyembahan kita sia-sia. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa korban itu kejijian bagi Tuhan. Kalau apa? Kalau dibawa dengan motivasi yang tidak benar. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai sebuah penyembahan kepada Tuhan, itu segala sesuatunya harus dimulai dari dalam lalu keluar. Ya, inside out. Karena kalau enggak, saya mau bilang sia-sia kita menyembah Tuhan. Sia-sia kita beribadah. Bahkan setiap kita beribadah dengan motivasi yang salah, itu bukan menimbulkan berkat, menimbulkan kutuk Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu kita untuk bersama-sama memperhatikan terus apa yang ada di dalam. Bagaimana hati kita, bagaimana motivasi kita, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan di tempat-tempat yang tidak terlihat. Di kamar-kamar kita, mungkin di mobil, mungkin di kendaraan, jauh di dalam hati. Saat orang gak bisa lihat, apakah kita memperhatikan hal tersebut lebih daripada apa yang bisa dilihat orang lain di luar. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama membuka bagian firman Tuhan kita yang menjadi landasan utama kita di dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-4. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 3 sampai yang ke-4. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak membawa Alkitab, saya setelah menuliskannya di depan. Ya, bagian firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan untuk menjadi pinggan yang bersih. Ya, Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan buat setiap kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagian firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan. Ada 3 hal yang akan kita bersama perhatikan hari ini sebagai sesuatu yang inside out. Ya, sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa jangan sampai kita salah persepsi. Yang di dalam itu lebih penting daripada yang di luar. Tetapi bukan berarti yang luar itu juga nggak penting. Ya, karena yang di dalam sedikit banyak mempengaruhi yang di luar. Ya, oke Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama Bapak Ibu yang kita akan bersama-sama pelajari untuk menjadi pinggan yang bersih, menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya hari ini tidak akan membahas tentang bersih dan murni, tetapi ada 2 bagian yang dituliskan, ada tangan dan hati. Ada tangan dan ada hati. Hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengingatkan saya kepada sebuah perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25. Ya, bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pada saat itu dengan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan talenta. Ya, kita tahu bersama-sama perumpamaan itu ya. Ada hamba-hamba yang dipanggil lalu kemudian diberikan talenta sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dikasih 5, lalu yang selanjutnya diberi berapa Bapak Ibu? Dikasih 2, dan yang terakhir dikasih 1, sesuai kesanggupannya. Ya, sebenarnya perumpamaan talenta itu berbicara tentang uang Bapak Ibu ya. Talenta itu, 1 talenta itu kira-kira itu mencapai 7 tahun kerja ya Bapak Ibu. 1 talenta itu kira-kira 16.000 dinar. Ya, kalau kita 1 dinarnya itu untuk 1 hari kerja, ya kalau dibagi itu kira-kira cukup besar Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu ketika mereka dipercayakan lalu mereka mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ketika Tuhan memanggil hamba yang diberi 5 dan 2, lalu kemudian memperoleh laba, Tuhan itu membicarakan sesuatu yang mirip dengan hal ini Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Ini berbicara tentang 2 hal yang tadi kita bicara Bapak Ibu. Baik itu bicara tentang hati.
Setia itu bicara tentang tangan. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan kemudian kepada hamba yang mendapat 1 talenta, dikatakan bahwa maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, jahat dan baik itu bicara tentang hati, Bapak Ibu. Tetapi setia dan malas itu bicara tentang tangan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita mau membersihkan pinggang kita, membersihkan kehidupan kita supaya bisa menjadi penyembahan, apa yang kita bawa itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan, kita harus bersama-sama memperhatikan 2 hal ini. Hati yang baik, tangan yang setia. Karena yang cilaka begini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling berbahaya adalah hatinya jahat, tangannya setia. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Ya, udah hatinya jahat tapi tangannya setia, terus saja melakukan. Makanya kenapa banyak di Indonesia korupsi nggak beres-beres Bapak Ibu? Karena tangannya setia ngambilin uang orang Bapak Ibu ya. Tapi hatinya jahat. Betul? Ini yang bahaya. Ya, tapi saya mau bilang, banyak orang Kristen hatinya baik, tapi tangannya malas. Ada yang begitu. Ya, baik sih, orangnya baik, attitude-nya baik, tapi tangannya malas. Ya, maaf ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi saya mau bilang, jadi orang Kristen kita perlu untuk melangkah terus di dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, jangan mau berhenti cuma jadi jemaat. Saya mau bilang Bapak Ibu, ya karena menjadi pelayan itu panggilan Tuhan bagi setiap kita. Ya, jadi pastikan jangan cuma hatinya doang yang baik, tapi tangannya malas. Tapi jadilah hamba yang hatinya baik dan tangannya setia. Saya percaya kalau orang-orang Kristen, para penyembah-penyembah itu punya hati yang baik dan tangannya setia, saya percaya tuh tuayan yang ada di luar itu cepat diselesaikan. Ya, kenapa? Karena kita tahu ada sesuatu yang Tuhan rindukan supaya kita menjadi hamba yang berkenan, supaya penyembahan yang kita bawa itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi ada 2 elemen. Pertama Bapak Ibu, hati yang baik dan tangan yang setia. Ya, hati dan tangan. Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 24 kembali lagi di ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Penipuan di sini mempunyai kata asli yang mempunyai arti itu adalah menyerahkan diri kepada kekosongan Bapak Ibu. Sesuatu yang kosong. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kenapa orang bisa kecewa sama Tuhan? Saya percaya begini, kecewa itu kan di hati ya Bapak Ibu. Tetapi semuanya bermula dari yang namanya pengenalan akan Tuhan yang ada di sini, yang ada di pikiran. Semakin kita tahu dan kenal siapa Tuhan, maka saudara akan tidak mudah kecewa. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membiarkan pikiran kita ini kosong, nggak pernah diisi dengan kebenaran firman Tuhan, tidak pernah diajar, maka saudara akan gampang untuk kecewa dan kepahitan. Ya, oleh sebab itu menyerahkan diri kepada penipuan berbicara tentang bagaimana kita mengisi pikiran kita. Bapak Ibu masih ingat ya, tahun ini tema besar kita apa? Tema tahunan kita Knowing God, mengenal Tuhan. Dari mana mengenal Tuhan Bapak Ibu? Bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Pertanyaannya, percayalah Bapak Ibu, kalau saya mau tahu dengan persis seluk-beluk kehidupan Om Oong, saya nggak bisa tanya Citanum, nggak bisa. Saya tahu nggak dulu kecilnya kayak apa Om Oong? Tahu nggak dulu sekolahnya di mana? Nggak tahu. Mungkin nggak semua tahu. Tetapi kalau saya mau tahu dengan jelas siapa Om Oong, saya harus tanya. Tanya siapa? Kevin. Tanya Kevin. Kevin juga nggak tahu semua tentang Papa, betul? Tanya siapa? Harus tanya siapa? Istri. Tanya istrinya. Apakah istri tahu semua? Enggak juga. Yang tahu Om Oong siapa? Ya Om Oong. Bapak Ibu Saudara kan kalau mau tahu Tuhan, ya tanya Tuhan. Kalau mau kenal Tuhan, jangan kenal kata orang. Karena orang lain itu terbatas, manusia itu terbatas. Kalau mau kenal Tuhan, kenali dia sendiri melalui pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini biodata pribadinya Tuhan. Ini cara dia memperkenalkan dirinya kepada kita.
Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, jangan harap Bapak Ibu Saudara sekalian bakal mengenal Dia. Ya, pikiran kita harus selalu diisi dan diisi. Jangan sampai kemudian si iblis menipu kita. Karena itu dosa pertama Bapak Ibu. Iblis itu menipu si Hawa atau si manusia itu, Adam dan Hawa. Ya, dengan apa? Dengan memelintir firman Tuhan. Saya mau bilang banyak orang Kristen hari ini itu terpelintir firman Tuhan ya. Dan kalau udah begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang susah benerinnya. Ya. Dengan usaha apapun manusia nggak bisa, hanya Tuhan yang bisa membenarkan. Ya, oleh sebab itu jangan sampai kita ditipu oleh si iblis karena pikiran kita kosong. Karena pikiran kita dibiarkan tidak diajar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya kembali mengingatkan, baca Alkitab. Setiap waktu, setiap hari. Saya lagi belajar Bapak Ibu, saya pun lagi belajar. Dan salah satu teladan yang saya ikuti, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pasti beberapa kita kenal dan dekat sekali, itu Penatua Buyung Ruslia. Ya, Penatua Buyung itu, wah saya sampai angkat topi. Kenapa? Karena setiap kali ada waktu luang Bapak Ibu, entah itu menunggu makanan datang. Saya pernah pergi makan semeja dengan Pak Buyung, ya, sambil nunggu makanan datang Bapak Ibu Saudara sekalian, main handphone sama kayak kita, main handphone. Cuman di handphonenya pas saya lihat, baca Alkitab Bapak Ibu. Ya. Waktu kemarin minggu kelima saya melayani di Lengkong, dari ibadah 1, kedua, ibadah 2, ketiga itu ada jedanya. Ya, orang lain itu ngobrol dan lain-lain gitu ya. Saya melihat Pak Buyung ada di ujung di sana, duduk sendirian. Saya deketin, lagi main HP. Aduh, saya takutnya lagi WA-an atau apa ya. Tapi waktu saya mendekat dia bilang, "Sini duduk." Waktu saya duduk saya lihat, baca Alkitab Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, itu orang yang benar-benar mengisi terus otaknya, mengisi terus pemahamannya akan apa? Akan firman. Dan ini akan membersihkan kita terus Bapak Ibu. Ya, jadi sudah ada 3 elemen yang kita belajar: tangan, hati, pikiran. Ya, dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf, kita masuk dulu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Intinya adalah Bapak Ibu, perbanyak ya pikiran kita itu mendengar tentang kebenaran melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3-4 dikatakan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang mulut. Apa yang kita pergunakan dengan mulut kita? Kalau kita tahu dan kita percaya bahwa seluruh anggota tubuh kita, ya, di bulan lalu kita bicara tentang anggota-anggota tubuh, ya. Kalau kita percaya bahwa setiap anggota tubuh kita itu harus dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan, saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling sering dari anggota tubuh panca indera kita, yang paling sering memberikan sumbangsi dosa Bapak Ibu, mulut kita. Betul? Mulut kita. Tangan mah enggak, ya, mungkin mata beberapa Bapak Ibu ya. Hidung mah jarang Bapak Ibu ya. Betul ya? Ada yang pernah berdosa karena hidungnya? Ada, saya Bapak Ibu ya. Saya kalau udah nyium bau rendang Bapak Ibu, udah nggak bisa tahan Bapak Ibu ya. Tapi yang paling sering bikin sumbangsi dosa, mulut kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, 40 tahun bangsa Israel itu berputar-putar di padang pasir. Ya. Padang pasir itu punya asal kata migdal. Artinya apa? Ada 2 arti. 1, padang gurun. Yang kedua, mulut Bapak Ibu. Luar biasa. Orang Israel puter di sana 40 tahun. Kenapa? Karena mulutnya yang bersungut-sungut. Kalau sebab itu, kalau hari Minggu kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan, pertanyaannya, setelah selepas ini, apa yang kita gunakan? Apa yang kita keluarkan dari mulut kita? Itu akan sangat membentuk apakah kita ini
bisa menjadi pinggan yang bersih, menjadi tempat persembahan yang baik atau tidak. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar 4 elemen ya untuk kita bisa menjadi pinggan yang bersih, supaya penyembahan kita menjadi penyembahan yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Bicara tentang hati, tangan, pikiran, dan mulut. Ya, dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa setiap kita ya di dalam perjalanan kehidupan ini sama-sama belajar. Sama-sama katakan sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Karena kekristenan bukan bicara soal jadi sempurna. Kekristenan berbicara tentang bagaimana kita punya kesadaran bahwa hari ini saya harus lebih baik dari hari kemarin. Amin. Kalau kemarin saya gagal dengan mulut saya, kalau kemarin saya gagal dengan pikiran saya, kalau kemarin saya gagal dengan hati atau tangan saya, hari ini saya nggak boleh gagal. Itu orang Kristen Bapak Ibu. Ya bukan soal jadi sempurna, bukan soal hari ini berdosa, besok selesai baca Alkitab semua. Enggak Bapak Ibu. Bicara tentang sedikit demi sedikit. Yang penting ada progresnya. Ya, itu yang saya percaya esensi menjadi seorang Kristen. Kita belajar bersama-sama dari hari ke hari. Hati kita, pastikan hati yang baik. Tangan kita, tangan yang setia. Pikiran kita, pikiran yang selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mulut kita yang kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Saya boleh panggil pemain musik dan WL singer. Saya tutup dengan bagian terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyembahan dimulai dari dalam kepada Allah. Supaya apa? Supaya itu mengubahkan hati dan pikiran kita. Kemudian ketika hal tersebut terjadi, kemudian berdampak keluar, memampukan tangan dan mulut untuk menjadi berkat kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 elemen ini berbicara tentang sesuatu yang di dalam dan yang di luar. Dimulai dari kepada Allah untuk mengubahkan hati dan pikiran, dan kemudian itu akan berdampak memampukan tangan dan mulut kita untuk menjadi berkat kepada manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu setiap kita terus berusaha ya, untuk membersihkan kehidupan kita, membersihkan dan memastikan hati, pikiran, tangan, dan mulut kita dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kalau wadahnya kotor Bapak Ibu, mau airnya sebersih apapun, sebagus apapun, semahal apapun, saya mau bilang air itu ketika masuk ke wadah yang kotor, air itu jadi kotor. Saya percaya anugerah Tuhan adalah anugerah yang terlalu mahal bagi kita. Darahnya darah yang terlalu suci. Tapi kalau itu tercurah di tempat di dalam hati kita yang kotor, maka saya mau bilang anugerah Tuhan sepertinya tidak menjadi arti apa-apa. Lalu itu mengapa banyak orang Kristen di luar sana yang tahu anugerah Tuhan, tapi tidak pernah menganggap anugerah sebagai sesuatu yang mahal dan layak untuk dipertahankan. Oleh sebab itu mari bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, pikiran kita, tangan kita, mulut kita, supaya anugerah Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita membuat anugerah itu mengalir bagi orang lain, dan orang lain mengalami hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari berusaha bersama-sama, berusaha bersama-sama, saling menolong, saling menegur kalau ada yang salah, saling membangun. Supaya apa? Supaya di dalam perjalanan ini bersama-sama kita dapat melakukan sesuatu yang lebih banyak, lebih besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Saya rindu kita bersama-sama menaikkan pujian sebagai sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami datang kepadamu, melepaskan segala ego kami, supaya Tuhan pakai semuanya Tuhan, hati, pikiran, tangan, dan mulut kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu
yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Katakan jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Segala sesuatu yang kita lakukan menjadi sia-sia kalau bukan Tuhan yang beserta dengan kita. Lalu itu kalau firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara buat setiap kita, saya rindu supaya setiap kita tidak melewatkan momen berharga ini. Mari pastikan kita datang kepada Tuhan dan berkata, aku butuh Engkau. Kalau situ mari bersama-sama taruh tangan beri dadah, kita berdoa bersama-sama dengan penuh ketulusan, dengan kerendahan hati. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami berkata bahwa kami lemah, kami tidak terbatas, kami terbatas dan kami tidak berdaya Tuhan. Kalau sebab itu pada pagi hari ini kami berkata, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau mengubahkan hati dan pikiran kami. Kami butuh Engkau untuk memampukan tangan dan mulut kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan ketika di bulan Agustus ini kami mengingat kembali bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negeri kami. Kami tahu bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk menjadi berkat perubahan, bahkan pengharapan bagi bangsa ini. Dan kami percaya saat Tuhan membantu kami membersihkan hidup ini, maka aliran-aliran hidup itu mengalir juga untuk bangsa ini, sehingga apapun yang hari ini mati dihidupkan kembali melalui kehadiran setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja senantiasa, supaya Roh Kudus terus melakukan karya. Kami mau pastikan bahwa telinga kami dengar-dengaran. Kami mau pastikan bahwa hati kami memiliki kepekaan untuk kami bisa menangkap apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara. Nanti Roh Kudus terus melakukan karya dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sekalian diberkati hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Stephen Adrian. Saya tahu, saya panggilannya Evan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu dari kecilnya. Pas lagi dikandungnya kan saya nggak tahu. Cuman pas bikinnya saya nggak tahu. Saya lihat perjalanan hidup dia benar-benar luar biasa. Diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih Evan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam pelayanan Evan, di dalam keluarga, dimanapun Evan melayani. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang tadi kita catat, biar Tuhan bisa menolong kita untuk menjaga hati kita, mulut kita, pikiran kita, dan tangan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengenal saya, kata Stephen tadi, harus tanya ke saya. Saya ada sedikit bocoran Bapak Ibu sekalian. Dulu saya waktu beribadah, saya selalu terlambat. Dan memang itu habit saya dan sedikit disengaja juga. Saya datang hampir mau firman Tuhan. Dan saya pulang setelah firman Tuhan, dan saya tidak mau berjabat tangan dengan Bapak Pendeta. Tetapi ada satu kelebihan saya, walaupun saya datang terlambat, tetapi saya akan duduk di depan Bapak Ibu sekalian. Memang pede sekali. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap untuk minggu depan Bapak Ibu sekalian jangan takut untuk duduk di depan. Pede aja. Biarin terlambat, ini bangku yang di depan itu kosong. Saya melihat yang di belakang itu padat gitu. Tolong minggu depan kita akan isi bangku depan semua. Nanti yang mau di belakang, kalau memang kurang kita tambah lagi bangkunya. Semoga nanti tiap bulan, tiap tahun jemaat kita akan bertambah dengan jiwa-jiwa baru. Bapak Ibu sekalian, pengumuman tadi ada di slide, tetapi ada satu pengumuman tambahan. Ternyata tinggal 1,5 bulan lagi kita akan bersama-sama menikmati Pangandaran. Jadi masih terbuka untuk pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu dan jangan gentar, cepat daftar. Pokoknya di sana kita akan pesta, mau pesta duren, pesta ikan, pesta apapun juga, sampai pesta air laut kita ada di sana ya. Cepat-cepat daftar ya, jangan sampai ketinggalan sama pasahat nanti. Untuk minggu depan, dress code kita warna-warni Bapak Ibu sekalian. Dan untuk minggu keempat, dress code kita adalah seperti biasa, putih dan hitam. Dan hari ini saya berterima kasih untuk teman-teman yang boleh datang dengan pakaian kebesaran kita Indonesia, merah dan putih. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan janji saya minggu kemarin, yang datang dengan dress code yang terbaik dan terheboh, ada hadiah. Coba Bapak Ibu sekalian lihat kiri kanan, ada yang bagus enggak, ada yang memang ini enggak. Kasih tahu saya. Tapi cuma ada 2. Cuma ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ya, ini anak saya yang paling nakal. Silakan Badai. Badai ke depan. Ini masih TK Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Ini anak TK ya. Satu lagi, saya akan panggilkan mahasiswinya, Ibu Nonon. Silakan Ibu Nonon. Anak kuliah. Bapak kepala sekolah. Ini mahasiswi nih. Ini Bapak Ibu sekalian buatan sendiri, ada bunga-bunganya. Cuman sayang bunganya ada 2, harusnya 3. Rupanya dikasihin saya 1 ya. Baik, selamat buat Badai dari Ibu Nonon. Nanti Stephen akan kasihkan hadiahnya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Oh iya.
Silakan. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, setiap jemaat yang setia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat WL Singer, pemain musik, teman-teman di belakang, worship, soundband, LCD, dan setiap teman-teman kita yang mengambil bagian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Bapa, hari ini kami sungguh diberkati Tuhan dengan firman-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Mengajar kami untuk belajar dan belajar terus Tuhan akan kebenaran Engkau, sehingga kami boleh dapat menjaga Tuhan hati, tangan, pikiran. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segalanya ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk napas yang Engkau berikan dan kesetiaan di dalam kami mengiring Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini Bapa. Sungguh Tuhan, berkat-Mu senantiasa nyata kepada kami Bapa. Hamba berdoa khusus buat Stephen Tuhan. Berkati Tuhan anak-Mu ini Tuhan. Berkati di dalam pelayanan dia Bapa. Berkati Tuhan di dalam rumah tangga dia Tuhan, sehingga berkat Allah senantiasa melimpah-melimpah dimanapun dia berada dan melayani Bapa. Tuhan Yesus sampai juga memberkati Tuhan setiap jemaat yang mengambil bagian hari ini Bapa. Setiap jemaat yang hadir Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu yang sama Tuhan melimpah kepada kami semua Tuhan. Memberikan kepada kami kesehatan, memberikan kepada kami sukacita Tuhan, memberikan kami kesetiaan di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus sampai juga berdoa Tuhan untuk tetangga kami depan, kiri, kanan, dan belakang ya Bapak. Berkati mereka juga Tuhan. Berkati juga Tuhan tamu hotel yang tempat ini juga Tuhan, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat buat mereka semua. Memberkati juga Tuhan tempat ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan berkat-Mu senantiasa ada di hotel ini juga. Tuhan Yesus, untuk setiap hari Tuhan, untuk setiap bulan, setiap tahun Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Engkau Tuhan. Setiap hari, setiap detik Tuhan, Kau pegang tangan kami, sehingga kami Tuhan boleh melangkah dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, tidak terasa 4 hari lagi kami akan memperingati hari kemerdekaan kami Tuhan, 17 Agustus ya Bapa. Kami ingat Tuhan akan jasa-jasa dari pahlawan yang boleh menjadi kekuatan buat kami, sehingga kami boleh sekarang ada tempat ini Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau boleh memberkati bangsa Indonesia Bapa. Tuhan boleh memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, dari yang terkecil RT, RW sampai Bapak Presiden dan setiap pembantu-pembantunya Bapak. Berikan hikmat marifat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dapat memimpin kami dengan baik Tuhan. Boleh memajukan Indonesia semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan menolong juga Tuhan akan setiap isu-isu sara Tuhan yang begitu mengintimidasi akan saudara-saudara kami Bapa. Tuhan kuatkan dan teguhkan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kepemimpinan Bapak Presiden yang sekarang Tuhan, kami boleh dapat menikmati akan setiap lawatan, dapat menikmati setiap ibadah-ibadah kami ya Bapa. Dan Tuhan, Engkau juga akan menolong untuk tahun 2024 nanti, masa-masa pemilu Bapa. Kami tahu Tuhan situasinya sudah mulai memanas Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa mengcover dan menjagai kami Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan. Situasinya akan menjadi kondusif. Kau yang sendiri akan menetapkan siapa pemimpin yang terbaik yang memang Engkau tempatkan buat Indonesia Bapa. Terima kasih Yesus, menjadikan dan berikan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang benar-benar rendah hati, pemimpin yang memang memajukan Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala sukacita yang boleh Engkau limpahkan kepada kami Bapa. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberkati Pak Paulus, Ibu Kumala dan Ibu Hendra yang tidak hadir tempat sehari ini Bapa.
Biarlah Tuhan sukacita Engkau juga Tuhan melimpah kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji namamu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita meninggalkan tempat ini, percayalah bahwa ketika kita keluar, kita masuk di dalam aktivitas dan sehari-hari kita, bahwa Tuhan akan menyertai setiap kita dan Dia mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-saksinya. Oleh sebab itu mari bersama-sama arahkan hatimu, tadahkan kedua tanganmu, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah mulai hari ini sampai kepada Tuhan Yesus menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bersama-sama yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.